Malam hari ini saya akan bicara tentang keutamaan Yesus Kristus ya, dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke 23, saudara-saudara ya. Satu perikop ini kita akan baca semuanya. Surat Kolose pasalnya yang pertama ayat 15 sampai ayatnya yang ke 23. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat luar biasa karena menjelaskan dengan tersurat bahwa Yesus Kristus itu menjadi yang sulung dari segala yang ada. Nah, dari topik ini saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena kalau Dia adalah Tuhan, tidak mungkin Dia adalah ciptaan. Nah, paham ini saudara-saudara dipegang oleh penganut aliran saksi Yehova, ya. Mereka itu tidak percaya Yesus itu Allah. Kalau Tuhan mereka percaya, tapi mereka juga mengakui bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Nah, di luar daripada saksi Yehova, ada banyak orang-orang yang non-Kristen yang tidak mempercayai Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, ya. Sehingga mereka memakai ayat ini untuk meruntuhkan iman Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Memang saudara-saudara, kalau kita kurang mendalami Alkitab atau firman Tuhan, maka kita akan jadi orang-orang yang tidak akan pernah bisa menyelaraskan firman Tuhan antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena memang kalau saya dan saudara tidak memahami Alkitab, tidak mempelajari teologi dengan dalam, maka kita akan jadi orang-orang yang bingung, ya. Makanya tidak heran hari-hari ini ada banyak orang yang pindah dari Kristen menganut ajaran atau agama yang lain. Ya, mereka berkata bahwa Yesus itu kenapa Dia Tuhan kok jadi manusia, ya. Yesus itu kenapa Tuhan kok mau mati bagi manusia. Pokoknya ada begitu banyak pendapat mereka, asumsi argumen mereka yang mengatakan bahwa itulah alasan-alasan mereka meninggalkan iman Kristen, karena tidak mungkin Tuhan dan Allah itu menjadi manusia. Nah, ini yang menjadi perdebatan sampai hari ini saudara-saudara, dan saya mau berkata kepada kita, ya, saudara-saudara yang Kristen di sini, saudara harus bangga punya Tuhan Yesus Kristus, ya. Sekali lagi, saudara yang Kristen di sini yang mengikuti khotbah pada malam hari ini, saudara harus bangga sebagai orang Kristen, ya. Saudara bisa ketik amin, haleluya, ya, puji Tuhan. Saudara silakan ketik. Ya, kenapa? Karena saudara itu menyembah Tuhan yang sejati, Tuhan yang benar, Allah yang sejati, Allah yang benar. Ya,
ketika orang berkata bahwa dia jadi manusia, maka dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Justru karena mau menyelamatkan manusia, maka dia itu menambahkan kodrat kemanusiaan itu kepada kodrat ilahinya. Sehingga Yesus Kristus menjadi satu-satunya nabi, imam, dan rasul yang bisa turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kemudian dia naik ke surga, dan dia pun juga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kemarin saya menyampaikan firman Tuhan ini dan ada banyak orang yang masuk dan mereka mengatakan ayat-ayat yang membantah tentang ketritunggalan Allah, keilahian Yesus Kristus, kemanusiaan Yesus Kristus. Dan mereka berkata bahwa masa Tuhan kau dibunuh oleh penciptaannya. Nah, ini sesuatu yang menarik saudara-saudara. Sehingga kemarin saya waktu menyampaikan firman Tuhan, ya, saya meminta mereka untuk memberikan data-data, dalil-dalil, asumsi-asumsi. Tapi ternyata semua yang mereka sampaikan adalah isu-isu lama ataupun juga ayat-ayat yang lama yang dipakai sehingga orang-orang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan atau Allah. Tapi dari firman Tuhan ini kita jelas ya mendengarkan firman Tuhan ini bahwa ternyata Alkitab mencatat keutamaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini menarik saudara-saudara ya. Ya, Matius 21 ayat 11 jelaskan sangat jelas Yesus Nabi bukan Tuhan. Oh, ini kemarin saya sudah jawab ya. Ayu Amelia ya, saya udah jawab saudara kemarin ya. Siapa nih? Hadi Ningrum ya, oke. Saya akan diskusi dengan saudara-saudara sebentar ya. Sebentar ya. Saya akan diskusi, nanti saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dulu. Ya, oke. Saudara-saudara, apa yang dicatat oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Kolose, ini satu surat yang penting bagi mereka. Kenapa? Karena kalau kita mempelajari tentang gereja purba atau gereja abad pertama, ada 3 aliran yang mencoba untuk yang namanya membuat orang-orang yang sudah Kristen itu menjadi murtad kembali ya. Kelompok yang pertama atau para aliran sesat yang pertama adalah Yudaisme ya. Yesus ini adalah pendiri dari agama Kristen dan juga penyebar ya utama dari agama Kristen ya. Kalau saya dan saudara belajar sejarahnya Kristologi atau sejarahnya Kristus, saudara akan menemukan bahwa ada begitu banyak penulis-penulis sejarawan sekuler yang mengatakan tentang Yesus adalah pribadi yang sangat luar biasa ya. Yang pertama ada seorang yang bernama Cornelius Tacitus, saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pendiri dari agama Kristen ya. Kemudian ada seorang ya sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus. Dia pun berkata bahwa ada seorang ya yang hidup penuh dengan bijaksana, dia suci, bahkan dia disebut Tuhan. Dia adalah orang yang menyebarkan kekristenan pertama kali. Bahkan juga ada orang yang dari kalangan Romawi, saudara-saudara, yang bernama Plinius Benedictus atau Plinius Muda, saudara-saudara, yang berkata bahwa Yesus Kristus adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh pada saat itu, sehingga dia adalah orang yang menyebarkan kekristenan itu sampai ke seluruh dunia. Dan ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus itu bukan cuman sekedar datang sebagai nabi, datang sebagai rasul, datang sebagai imam, tapi dia pun juga adalah Tuhan dan Allah. Jadi iman Kristen itu dibangun dengan fakta-fakta teologis dan fakta-fakta historis ya. Jadi agama Kristen ini bukan agama yang buta, agama yang subjektif, tapi agama Kristen itu agama yang sangat objektif. Kenapa? Karena penyebar dari agama Kristen adalah Tuhan dan Allah, namanya adalah Yesus Kristus. Sehingga ketika ada seorang yang bernama Rasul Paulus, ketika dia muncul, saudara-saudara, maka dia sangat membenci Yesus Kristus. Ketika dia tidak menemukan Yesus Kristus karena Kristus sudah bangkit dan naik kembali ke surga, maka dia mencari orang-orang yang mengikut
Kristus. Yang pertama, mereka disebut sebagai pengikut-pengikut jalan Tuhan, ya. Kemudian yang kedua, mereka disebut sebagai Kristen, yakni pertama kali di Antioquia yang ada di Syria. Kemudian juga pengikut Kristus disebut juga adalah orang-orang atau kelompok Nasrani atau disebut sekte Nasrani. Tapi saudara-saudara tahu bahwa kekristenan itu tidak punah sampai hari ini, ya. Justru ada seorang yang bernama, saya agak lupa saudara-saudara, ya, dia dari Prancis pada abad yang ke-18. Dia pernah berkata bahwa ketika dia mati nanti 100 tahun ke depan kekristenan itu akan punah. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kekristenan justru tidak punah. Hari ini agama yang terbesar di dunia adalah agama Kristen. 2,9 miliar manusia yang ada di dunia ini adalah beragama Kristen. Jadi ke depan akan ada banyak orang lagi yang akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau ada orang yang pindah agama, meninggalkan iman Kristen, ya, dia adalah orang yang rugi, ya. Kenapa? Karena dia melepaskan sang juru selamat, begitu, ya. Dia melepaskan sang juru selamat yang satu-satunya jalan ke surga, ya. Dia orang yang paling malang karena dia melepaskan Tuhan yang bukan hanya penunjuk jalan, pengajar sorga, ya, tapi dia adalah jalan ke sorga. Ini sesuatu yang penting bagi kita. Jadi keutamaan dari Kristus ini sangat-sangat luar biasa, ya. Saya baca untuk kita semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, kata yang sulung inilah yang dipakai oleh orang-orang antikristus, ya, untuk menguatkan asumsi mereka bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang paling pertama. Jadi Yesus itu ciptaan yang paling pertama, kemudian manusia itu selanjutnya ciptaan yang berikutnya. Saudara-saudara, justru ayat ini tidak menjelaskan demikian. Yang sulung di sini dalam konteksnya adalah berbicara tentang kedatangannya dia di dunia ini, ya, dan juga berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. Dia adalah yang sulung dari semuanya. Kalau dia hanya manusia saja, dia hanya nabi biasa, dia hanya utusan biasa, dia hanya imam biasa, dia hanya yang namanya rasul biasa, maka dia tidak akan pernah bisa menciptakan dunia ini dan dia tidak akan pernah bisa menopang dunia ini dengan firman-Nya. Saudara lihat ayatnya yang ke-16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Nah, kalau dia itu ciptaan, bagaimana dia bisa menciptakan? Saudara bisa bayangkan, ya, meja tidak bisa menciptakan meja. Tetapi sang pengukir atau orang yang bekerja di mebel atau seniman, dia akan menjadikan mebel. Atau menjadikan meja atau kursi atau lemari dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan berkata kalau Yesus itu ciptaan, bagaimana dia bisa menciptakan langit dan bumi? Bagaimana dia bisa menciptakan yang namanya segala-galanya yang ada di dunia ini? Alkitab berkata hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan lain sebagainya. Bagaimana pandangan Kak soal persepuluhan? Kak Agri. Oke, sebentar saya akan bahas, ya. Sebentar saya akan bahas apa yang saudara ini tanyakan, ya. Karena memang persepuluhan ini lagi ramai dibicarakan, ya saudara-saudara, ya. Lagi ramai dibicarakan sehingga ada banyak orang yang bertanya. Bahkan saya pun juga saudara-saudara diminta untuk yang namanya memberikan pandangan lagi. Tapi saya sudah cukup banyak menyampaikan pandangan saya saudara-saudara di YouTube saya. Saudara bisa subscribe YouTube saya, Pastor Andre Saleh. Saudara akan membaca atau saudara akan mendengarkan apa yang saya jelaskan. Tapi saudara bertanya, nanti saya akan memberikan jawaban lagi kepada saudara, pandangan tentang persepuluhan. Karena ada banyak orang berkata bahwa hari ini persepuluhan tidak berlaku lagi, ya. Yang berlaku adalah persembahan. Jadi saudara mau berikan 5%, kayak 1%, kayak 10%, kayak 20%, kayak itu tidak lagi terlalu penting. Nah, saya akan yang namanya menjelaskan, ya saudara. Kak siapa tadi? Kak Agri, ya. Oke, terima kasih saudara, pertanyaannya bagus sekali.
Iya Kak, soalnya persepuluhan setahu saya sebelum ada Musa sudah ada Kak. Betul, ya. Kalau saya dan saudara belajar persepuluhan, persepuluhan itu justru bukan lahir karena hukum Taurat. Tapi sebelum hukum Taurat ada, Abraham adalah orang yang pertama yang sudah mempersembahkan persepuluhan. Nah, itu hebatnya Alkitab, itu hebatnya iman Kristen. Iman Kristen itu bukan cuma sekedar kita baca dan selesai, tidak. Tapi iman Kristen itu selalu ada alasan dan latar belakang. Itu selalu, saudara-saudara. Jadi kalau bicara tentang persepuluhan, itu pun juga ada latar belakangnya dan ada sejarahnya. Bagaimana Abraham bisa memberikan persepuluhan pertama kali kepada seorang imam, ya, Raja Damai, Raja Salem yang bernama adalah Melkisedek, ya. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara, ya. Nanti saya akan bahas sebentar untuk saudara-saudara aplikasinya persepuluhan untuk konteks kita yang ada di gereja di akhir zaman hari-hari ini, ya. Saya kembali kepada firman Tuhan, ya. Ayatnya yang ke 17, saudara perhatikan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Jadi, saudara lihat bahwa Yesus Kristus itu kalau salah dimengerti, maka orang akan berkata dia adalah ciptaan. Ya. Kenapa? Karena dia dititipkan di kandungannya Maria atau Maryam. Ya. Dia dari embrio. Kemudian dia itu dilahirkan, ya, dia itu diserahkan, dia itu disunat, dia itu besar seperti manusia biasa, seorang tukang kayu, bahkan juga dia itu dibaptis, kemudian dia pelayanan, dia mengajar, bahkan dia mati di kayu salib di Golgota. Sehingga data-data itulah yang membuat banyak orang akhirnya menganggap, mengakui, dan memegang asumsi mereka bahwa Yesus itu adalah manusia. Jadi memang konsep kekristenan itu tidak akan dimengerti oleh orang-orang yang tidak mendalami tentang ketuhanannya Yesus Kristus. Jadi kalau saudara-saudara yang belum bertobat, ya, belum percaya Yesus adalah Tuhan dan Allah, malam ini saudara punya kesempatan, ya. Saudara punya kesempatan untuk bertobat. Ya, kenapa? Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara mau melakukan kebaikan, kesalehan seperti apapun, tempat saudara tidak akan pernah ada di sorga. Tidak akan pernah. Sebab sorga adalah tempat dari orang-orang yang dengan hati mereka itu percaya dan dengan mulut mereka itu mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, satu-satunya juru selamat. Ya, saya selalu khotbah di mana-mana, saudara-saudara, dan saya menyatakan dengan jelas bahwa orang yang melepaskan Yesus Kristus, dia orang yang sangat rugi. Yesus Tuhan dan Allah, tapi bukan Bapa. Ya betul, ketritunggalan itu mempercayai tiga pribadi, tapi mereka sehakikat. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Betul, saudara-saudara. Yesus Tuhan dan Allah, tapi bukan Bapa. Betul. Yohanes pasal 10 ayat ke-30 berkata, dia dan Bapa adalah satu. Berarti bukti jelas bahwa ada dua pribadi yang Yesus sedang jelaskan, yakni dia sebagai Allah Putra dan juga dia sebagai satu hakikat dengan Allah Bapa dan juga dengan Allah Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, ya. Baik, saya kembali kepada firman Tuhan yang tadi. Jadi, keutamaan Kristus ini, saudara, bukan dilihat dari sisi kemanusiaannya ketika dia itu berinkarnasi dan menjadi manusia. Tapi sisi keutamaan Kristus ini dilihat dari sisi keilahiannya atau hakikatnya. Ini yang salah dimengerti, saudara-saudara. Karena orang-orang hanya melihat dari sisi kemanusiaannya tanpa mereka melihat dari sisi keilahiannya. Itu yang salah. Saya jelaskan kepada saudara, ya. Ada satu firman Tuhan. Saudara, saya kasih firman Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, saudara perhatikan firman Tuhan. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ya, saudara sudah bergabung. Saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa bagikan firman malam hari ini, khotbah malam hari ini, sehingga ada banyak orang yang bisa mendengarkan dan mereka diberkati. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara perhatikan, ayat ini bicara tentang Yesus sebelum berinkarnasi dan Yesus setelah berinkarnasi.
Ya, Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Di situ mengatakan bahwa ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kalau Yesus itu ciptaan, bagaimana dia bisa menopang dunia ini dengan firman-Nya? Sementara dia adalah ciptaan. Justru jelas bahwa dia adalah pencipta. Ya, dia adalah pencipta. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Saya kasih saudara ya. Surat Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Saudara perhatikan ini firman. Saya baca sekali lagi. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-8. Mengapa Protestan tidak boleh mendoakan orang meninggal? Ya, saudara lihat komentar saya membantah Elia Miron, itu ada di YouTube saya ya. Saudara coba cari aja video saya itu, Pastor Andre Saleh, saudara bisa cari di YouTube, itu jelas saya memberikan kurang lebih 2 kali bantahan ya tentang apa yang disampaikan oleh Elia Miron. Karena waktu saya berdiskusi dengan dia menjelaskan tentang hal itu, dan saya sebagai orang Protestan itu tidak mempercayai, sehingga saya memberikan dalil-dalil yang menguatkan apa yang Protestan itu percaya. Seperti yang saudara tanya bahwa Protestan itu tidak mendoakan orang meninggal ya. Nanti sebentar saya jelaskan saudara. Ini pertanyaan bagus. Terima kasih saudara Theodorik Jaja. Terima kasih ya. Oke. Jadi dia adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi saudara perhatikan, dia adalah awal dari semua yang diciptakan, dan dia pun juga adalah akhir dari semua yang ada. Sehingga dia adalah Alfa dan Omega. Bahkan Alkitab berkata bahwa dialah yang akan datang pada hari kiamat. Jadi yang datang pada hari kiamat, Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, yang datang pada hari kiamat itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada orang lain. Tidak ada. Ya. Sebab dialah yang akan datang, dan ketika dia datang, para malaikat akan meniup sangkakala, dan orang-orang yang sudah mati di dalam dia, merekalah yang akan terlebih dahulu bangkit, ya, dan orang-orang yang percaya kepada dia yang masih hidup, mereka pun juga akan mengikuti orang-orang di dalam Tuhan yang sudah bangkit terlebih dahulu, yakni mereka yang mati di dalam Tuhan. Jadi, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau tidak, saudara tidak akan selamat, tidak akan selamat, ya. Saudara mau buat baik model apapun, saudara mau menunjukkan kesalehan saudara seperti apapun, saudara adalah orang yang selalu gagal ya, selalu jatuh dalam dosa, baik itu secara pikiran, perkataan dan perbuatan. Coba saudara, siapa yang di sini yang berani berkata bahwa saya orang yang suci yang tidak pernah berbuat dosa, atau satu hari ini saya tidak melakukan dosa atau pelanggaran? Saya yakin tidak ada. Kalau sampai ada yang mengatakan bahwa dia suci, dia benar, maka dia sedang menipu dirinya sendiri. Ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Ya, jadi kita semua tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita, karena kita semua sudah dikotori, dicemari dengan dosa asal, yang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka saya dan saudara tercemar oleh karena dosa tersebut. Tapi kalau saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita memperoleh pengampunan. Saudara lihat Kolose pasal yang pertama, ayatnya yang ke-13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Satu-satunya yang bisa mengampuni atau memberikan pengampunan dosa kepada manusia adalah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Tidak ada.